Halo, selamat sore sahabat Kompas.com. Ketemu lagi di Otopod, Otomotif Podcast di Kompas.com. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal yang sebenarnya ada kaitannya sama podcast seri perdana kita kemarin tentang penjualan mobil. Cuman bedanya di sini bukan mobil baru. Kita akan ngebahas seputar penjualan mobil bekas. Apakah benar beberapa sahabat kompas.com ada yang beranggapan bahwa sekarang inilah saatnya beli mobil karena mobil-mobil bekas harganya sekarang udah pada murah. Nah, ada juga bilang, wah kalau mau jual mobil sekarang harganya udah susah nih atau lagi sulit nih. Nah, kita akan ngebahas dan kita nggak cuman berempat di sini. Selain dengan Azwar, Agung dan Adit, kita juga ada tamu istimewa. Nah, yaitu Pak Herjanto dari WTC Mangga 2 ya. Dan juga Bro Gilang Budiman dari pengusaha showroom di Blok M. Nah, kita akan coba menyapa Pak Herjanto. Halo Pak Herjanto. Selamat sore Pak Herjanto. Halo, sore. Halo, selamat sore. Maaf mengganggu Sore, waktunya nih Bro. lagi di Ya, luar kota ya katanya ya. iya di Semarang gue. Oh, oke. Dan juga ada Ya, Om Gilang Budiman. Ini Halo lagi di Om, Blok M nih ya? iya lagi di Blok M, Wah, jaga lagi di kandang. showroom ya? Iya, Oke. Nah, Pak Erjanto bisa cerita sedikit nggak tentang pasar mobil bekas nih pada masa pandemi praktis mulai dari Maret, April, Mei, Juni sampai Juli nih. Perkembangannya atau situasinya seperti apa nih Pak Arjanto saat ini? Bisa diceritakan sedikit ke sahabat kompas.com. oke. Kalau April sampai Juni, tanggal 15 sebelum PSBB dibuka atau PSBB transisi dimulai, ya nangis Ya. Bombay lah bro. Itu kan kita tutup memang di WTC Mangga 2 itu. Jadi memang berusaha kita Oh. tutup tuh bro. Online juga nggak lewat online juga nggak bisa ya, Pak Arjanto ya? Wah, sepertinya kita terputus dengan Pak Erjanto. Oke, tadi Pak Erjanto bilang nangis Bombay ya kan? Bombay padahal nggak bisa nangis tuh Pak Erjanto tuh. Nah, kalau dari Bro Gilang sendiri gimana? Ada sesuai pengamatan nih kalau untuk area selatan sendiri gimana tuh? Bisa dijelasin? kalau kalau untuk area selatan sendiri memang bulan April, Mei kan memang kita mengikuti PSBB ya, harus tutup ya. Ya. Jadi memang Mall Blok M ini tutup dan juga ada orang mau beli saat itu pakai leasing pun juga nggak ada yang berani buka kan. Dan itu jadi mereka terhambat untuk pembelian mobil. Jadi itu sekitar kita 2 bulan sempat nggak jualan tuh. Mei sama April sama Mei kita nggak jualan. Baru bulan Juni alhamdulillah udah balik normal, kita udah laku normal lagi. Terus untuk bulan Juli sendiri ini juga awal bulan alhamdulillah juga udah ada penjualan 2 gitu untuk tanggal 8 ya, tanggal 7 sekarang ya. Jadi sebenarnya untuk di Jakarta Selatan udah bagus lagi, udah banyak yang pada showroom-showroom tetangga yang pada restock mobil gitu, belanja lagi gitu. Oh, itu udah balik normal, tapi penjualannya tidak senormal sebelum masa pandemi kan ya? Untuk bulan Juni itu, jadi gini, untuk bulan Juni memang ada kita laku 5, tapi yang 2 biji itu kita buang modal lama, jadi kita tukar tambah dengan modal baru sekarang nih. Nah, sementara untuk Oh, oke. bulan Juli ini udah normal sih. Hmm. Nah, ya memang harga-harganya ada yang pada turun, cuman alhamdulillah kita bisa jual dengan harga baru sekarang gitu dengan nggak rugi gitu. Alhamdulillah terhindar dari hal itu. Oh, berarti harga udah mulai terkoreksi nih ya Gilang ya? Iya, harga udah mulai terkoreksi, benar. Hmm. Berarti kalau anggapan yang tadi sempat kita bilang kalau sekarang harga-harga mobil bekas itu cenderung lebih murah, itu beneran apa enggak? Benar, harga mobil bekas sudah jadi
ada terkoreksi udah lebih murah. Katakan let's say kayak BMW F30 gitu ya tahun 2013. Dulu kan harganya masih di atas 300 tuh Mas Aris. Sekarang 270 juga bisa dapet gitu loh. Jadi ya lumayan terkoreksi. Oke. Yang kasihan memang ada showroom-showroom tetangga yang punya mobil, let's say katakan yang dia main mobil Jepang gitu ya, Maris ya. Dia pegang Serena gitu. Serena sebelum COVID itu harganya masih 170 jutaan. Nah, modal dia pun tinggi segitu gitu. Sekarang di OLX sendiri harganya udah tinggal 130 juta gitu ya. Terus kayak Nissan Livina gitu. Terjun bebas. Iya, terjun bebas. Nissan Livina tahun 2011 modal aja nggak balik gitu ya. Itu orang waktu itu ada dia mau jual 60 juta aja nggak ada yang berani beli showroom. Yang Beneran. Waduh. Avanza G-Matic 2014 tuh 90 juta gitu sekarang harganya. Waduh. Berarti emang benar-benar ya kalau mau jual ya harganya pun kalau kita nih end user pengen jual ya harganya juga jangan berharap terlalu tinggi juga ya berarti ya. Iya, udah ada perbaikan harga karena meskipun dia jual dengan adanya koreksi harga, dia juga bisa dapat mobil lain gitu kan dengan harganya udah yang harga terkoreksi gitu. Kalau di persentase pernah dihitung itu nggak Gilang? Kira-kira berapa persennya harganya terkoreksinya itu penurunannya? Nah, itu gua nggak pernah ngitung-ngitung persenan. Lo persenannya untuk rugi doang ya? Iya, berarti ya? Oke, ada pertanyaan dari Azwar mungkin ke Gilang? Memang menarik nih. Tadi bisa dibilang Livina ya 2011 ya. Yeah. 60 juta nggak ada yang nggak ada yang mau. Nah kalau segmen kita kan sebenarnya kan MPV 7 penumpang yang banyak dicari ya. Itu harganya stabil atau turun, Om Gil? Untuk MPV gitu. Untuk MPV ya ada lumayan turun harganya kayak Nafwan, habis itu Livina kayak gitu tadi ya, ada Serena itu harganya udah pada lumayan turunnya kayak tadi Serena itu 2013 sebelum COVID persis tuh 170, sekarang orang bukan ya? Banyak 130-an. Habis itu untuk yang lebih tua lagi dan kelasnya lebih tinggi kayak Alphard gitu ya. Alphard sendiri tuh tahun 2009 harganya udah ada yang beli 200 juta gitu. Ada yang beli 250 gitu. Dulu kan masih di atas 300 semua tuh harganya. Jadi udah terkoreksi banyak gitu sebenarnya. Musuhnya mobil bekas sebenarnya kan mobil baru yang dikasih promo nih. Iya. Mobil baru apa sekarang promonya juga lumayan, yang VIN 2019, VIN lama itu promonya juga gokil-gokil. Itu udah ganggu nggak sih pedagang? Ganggu ya? Jadi pedagang mobil bekas ya? Iya, jadi kita sebenarnya ada sisi bersyukurnya juga Gias sama IMS itu nggak ada karena banyak orang yang menunggu Gias sama IMS untuk beli mobil baru, tapi nggak ada kan, maksudnya masih ketunda gitu. Jadi akhirnya sementara dia udah butuh kendaraan saat itu, jadi dia cari mobil bekas akhirnya yang masih nggak terlalu tua lah gitu. Itu ya ada dampaknya untuk teman-teman yang jualan mobil bekas gitu. Oke. Nah ini Pak Herjanto sudah hadir lagi. Taruh. Gue nanya Gilang lo bentar. Gil, gue mau nanya ke lo nih. Lo kan segmented banget bisa dibilang ya. Maksud gue main BMW, Eropa gitu jualannya gitu. Nah maksud gue apa cuman lo aja nih yang bisa nganggap kayaknya pasar lu mulai normal gitu. Sementara kalau teman-teman dari yang sekeliling lu gitu yang jualan lebih heterogen gitu, lebih beragam, kondisinya nggak sebaik lu. Atau karena posisi market yang ada di selatan segmennya emang begitu gitu. Maksudnya dengan kendaraan-kendaraan yang kan kesannya jadi lu jualannya mobil-mobil apa ya, hobi lebih yang suka-suka pada brand-brand tertentu lah gitu. Ya jadi kalau
kalau yang udah kita pelajari gitu rata-rata yang kehajar dampak dari COVID ini adalah yang jualan mobil Jepang gitu ya. Di sini mobil Jepangnya pada berantakan, sementara showroom tetangga tuh pas lagi COVID-COVID ini dia jualan G-Class itu 2 unit dan ada yang laku 1,5 M, ada yang laku 1,5 M gitu. Jadi memang sepertinya kalau yang kita lihat untuk di selatan ini segmen di mobil-mobil hobi itu tidak keganggu orang-orangnya, bahkan mungkin ada yang memang dia pusing, dia harus work from home, dia nggak ada kegiatan, dia cari mobil hobi seperti itu. Jadi kayaknya sih dari situ sih masih tetap pada jualan untuk yang main-main. Hobinya ngerawat mobil ya? Iya, beli G-Class gitu. Dia beli, dia ke bengkel gitu loh, dia rapiin, dia dandanin gitu, dia jadi ada kegiatan gitu kan mereka. Oke, nah kalau pertanyaan yang sama nih untuk teman-teman di WTC Mangga 2 gimana Pak Haryanto? Penjualannya? Oke, jadi di WTC Mangga 2 memang sedikit unik ya, karena memang di kita itu kan pedagangnya kan banyak banget gitu kan, dan mobil display juga gede, jadi memang tadi kalau teman kita Pak Gilang ya, katakan banyak mobil hobi yang lebih laku, memang itu marketnya memang orang Jakarta Selatan ya. Ya. Tapi kalau di WTC justru mobil-mobil 7-seater itu yang lebih laku, bro. Mobil sejuta umat tuh ya? Iya, mobil sejuta umat naik daun lagi tuh, bro. Oke. Dengan masa PSBB transisi ini kan lebih aman kalau kita naik mobil pribadi gitu dibanding naik kendaraan umum. Iya. Nah itu justru dari tanggal 15 Juni sampai sekarang ini data masuk, walaupun gue dari Semarang gitu, itu lumayan bagus tuh penjualannya. Ya. Bisa digambarkan sebagus apa? Bagusnya itu patokannya gimana tuh? Misalnya kayak tadi si Gilang bilang sebulan dia bisa jual berapa unit, temennya bisa berapa unit. Kira-kira ada penjualannya, ada nggak tuh Pak Haryanto? Jadi gini, kira-kira kalau misalnya kondisi normal ya, itu memang kita di WTC Mangga 2 tuh totalnya jualan sekitar 2.300 sampai 2.400 unit gitu. Per bulan ya? Per bulan ya. Nah, pada saat kita lagi begini, ya awal-awal kemarin waktu PSBB sih paling top juga 5-10% tinggal tersisa. Tersisa, bayangin, artinya 200 unit doang, itu pun 200 unit ya. Internet online. Ya. Online. Nah, tapi sekarang angkanya udah hampir 30-40%, bro. Dari kondisi 10% itu tadi. 10% emang faktor tempat ngaruh ya, maksudnya karena memang ditutup kan, nggak bisa jualan. Karena memang kan di mindset orang-orang itu kalau mau beli mobil second kan saat ini, apalagi yang mobil-mobil 7-seater atau mobil sejuta umat ya, larilah ke WTC gitu paling banyak. Kalau dari segi harga gimana Pak Her? Segi harga ya harga COVID yang gue sebut gitu loh. Memang kondisinya ini memang susah. Harga COVID ya? Harga COVID gitu. Harga COVID itu bedanya berapa persen dengan harga normal? Jadi gini bro, ilustrasinya ya, kalau kita beli sekarang mobil, artinya pedagang beli, itu ya memang murah banget bro, karena pedagang itu mau jual itu kan butuh waktu. Kalau dengan kondisi seperti ini nggak bisa kayak dulu seminggu, 2 minggu laku gitu ya. Ini prediksi mereka tuh antara 1 sampai 3 bulan. Nah, artinya 1 sampai 3 bulan itu udah siap mental nih. Kita bisa nggak jualan gitu loh, tuh mobil. Nggak bisa laku gitu. Artinya ya, itu waktu beli dia harus mangkas harga tuh sampai sekitar 30%, 10 sampai 30%, bro. Harga beli ya. Harga jualnya ya kurang lebih mirip-mirip juga gitu loh dengan harga normal. Cuma mungkin kurang sedikit karena modalnya lebih murah ya. Nah, kalau dia bisa baru beli kemudian langsung ada yang mau beli, nah itu biasanya lebih murah. Tapi kalau pakai stok lama ya harganya tetap harga sebelum COVID jadinya ya, karena mereka juga atau yang rugi-rugi sedikit dijual juga sih. Kalau enggak pusing juga kan dia, bro. Barangnya nggak muter ya? Bukan cuma barangnya nggak muter, jadi stoknya sendiri kan dia harus menyesuaikan harga stoknya kan. Jadi kalau misalnya sama-sama Avanza,
sebelumnya itu harganya misalnya yang tahun 2018 ya, itu 170, tapi sekarang kan udah 150-an. Avanza. Itu Avanza, bro. Itu gila itu makanya kan. Ya, harus beli untuk menyesuaikan, untuk cari angka tengahnya jadinya gitu loh, leverage-nya kalau main di saham. Nah, artinya Jadi nyambung-nyambung. tadi nyambung. Artinya sekarang orang saatnya beli mobil atau enggak, ya tergantung kebutuhan, bro. Jadi kalau orang lagi butuh duit ya dia mesti jual mobilnya kan. Iya. Tapi kalau orang butuh mau selamat ya mesti beli mobil juga. Betul, karena transportasi umum juga belum aman ya. Iya, banyak amannya, bro. Iya. Ini gua ke Semarang aja kan gua bawa pakai mobil sendiri nih, bro. Oh iya, Jauh lebih lebih aman, aman. Iya. Betul. Oke, Agung mungkin ada pertanyaan? Bentar gue hidupin. Mantap. Boleh gua Apa? tambah, bro. Boleh. Apa? Jadi ini dengan masa PSBB transisi atau COVID ini ya. Jadi mobil untuk perjalanan yang dekat-dekat atau yang nggak usah sampai ke Bali ya. Kalau sampai Surabaya orang nekat sekarang bawa mobil sendiri, bro. Artinya kebutuhan mobil untuk yang 7-seater yang muatnya banyak ini akan meningkat ya karena itu salah satunya, bro. Nyoba ini naik expander nih, bro. Iseng-iseng nih, bro. Ya memang beda kalau mobil lebih gede kayak Alphard ya memang lebih nyaman. Tapi expander is oke, lumayan. Lari juga bisa 140, 150. Juga gitu loh, bro. Berapa expander pasaran second? Pak Her. Gua rasa udah di bawah 200 kayaknya sih. Udah. 200 sedikit ya. Yang minat expander. Expander 200 mantap. Pak Her, nih gue mau nanya nih. Ini kan kondisi market mobil baru kan lagi slowing down-nya parah ya. Maksud gue ya kayak bulan kemarin aja distribusi 0 gitu. Dan banting-bantingan diskonnya parah banget. Apa tanda-tanda lu lihat tadi yang lu sebut mulai Juni ini penjualan di WTC udah mulai 40 sampai 50% ini apa ini kayak ledakan atau durian runtuh lah karena emang orang yang nyari mobil baru itu jadi switching ke mobil bekas atau malah karena harga mobil baru ini masih nggak kejangkau meskipun ada diskon gede gitu, orang lebih prefer nyari mobil bekas atau gimana? Oke, jadi gini, bro, kalau mobil baru itu problemnya itu kan butuh waktu, bro. Itu minimal tuh 2 minggu sampai 1 bulan baru bisa dipakai lo, bro. Ya kan? Nah, sedangkan kebutuhan sekarang kan kebutuhannya mendesak, bro. Nah, paling aman ya paling cepat ya pakai mobil second lah. Itu salah satu pertimbangan. Kedua, memang range harganya kan jauh lebih fleksibel untuk mobil second, bro. Tergantung tahunnya segala macam bisa diatur di situ kan. Apalagi relatif sekarang beli mobil second juga boleh dikatakan dengan harga COVID lebih terjangkau. Asal jangan kredit. Tapi kalau kredit pun dipaksain, dia punya DP. Halo, Pak Her. Hilang lagi. Ya udah. Nah itu, gue mau nyambung pertanyaan ke Gilang nih. Tadi maksudnya mau nyambung ke situ tadi. Halo, Pak Her. Kira-kira begitu, bro. Jadi orang lebih cenderung beli mobil second dibanding mobil baru. Oke. Nah, gua coba bisa coba geser ke Gilang dulu. Gil, gue mau nanya nih, kalau kan di mobil baru itu problem utamanya tuh leasing tadi itu. Orang udah nggak ada yang mau ngasih kredit gitu. Apalagi ini mobil bekas yang biasanya leasing itu menganggapnya resikonya jauh lebih tinggi. Artinya bakal lebih ketat lagi. Berarti yang lu jual selama ini atau teman-teman di Blok M itu banyak kan cash ya ketimbang kredit ya? Atau gimana kondisinya? Iya, jadi waktu itu tuh mereka minta DP-nya harus 50%. Dan itu kayak ACC itu kan mau mobil-mobil tahun 2005, 2006 kan dia bisa kasih kredit tuh. Nah sekarang tuh jadi nggak bisa
Ditambah lagi KKB BCA pun juga itu DP-nya pun juga jadi 50% dan juga pencairannya itu biasanya kan kita ada refund kan. Nah, itu refund-nya juga kadang udah termasuk di pencairan itu. Jadi memang agak repot. Jadi so far sih selama ini yang beli di kita rata-rata cash semua yang di Blok M ini. Ada 1-2 gitu di showroom teman yang bilang lagi ngurus kredit gitu, atau mereka tukar tambah sama mobilnya dia gitu. Oke, kalau di WTC Mangga 2 gimana Pak Harjanto? Tadi agak-agak putus-putus Pak, bisa di... Clear. Sekarang jelas ya. Jadi Ya. memang tetap orang lebih senang beli kredit bro, untuk zaman sekarang bro ya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Cuma ya mungkin lebih besar tadi dikatakan DP-nya kalau dengan BCA Finance ya. Nah, tapi ya masih lebih menguntungkan bro. Itu pun masih kita bisa ngakalin lah dari situ ya. Jadi teman-teman showroom juga masih bisa, walaupun 40% ya bisa-bisa simsalabim gitu, agak kurang. Nanti kita pengaturannya dari showroomnya gitu loh bro. Ada bantuan dari pihak showroomnya ya? Ada. Mempermudah ya, Pak. Jadi, Stimulus cengli-cenglian lah ya ibaratnya ya. Cenglian lah benar. Atur-atur rebel lah bro. Ya. Ada yang dikorbannya, yang penting bisa muter bro. Iya benar, yang penting perekonomian sama daya beli ini meningkat lah ya, supaya roda perekonomian juga bisa muter kan. Iya, kalau enggak memang susah karena kos sendiri naik terusan bro. Di karyawan kita juga di sini kebanyakan nggak melakukan pemecatan, tapi ya kan kalau nggak jualan bonyok juga. Yang kita lakukan ya itulah, cari akal, improvisasi harus banyak. Nah, improvisasi dari teman-teman yang di WTC itu apaan aja Pak Herianto? Ada nggak misalnya kayak oke, sekarang sekarang minggunya MPV atau minggu depan kita mau kasih diskon gede-gedean buat sedan atau apalah, stimulus-stimulus yang kira-kira bisa menarik minat konsumen untuk belanja mobil bekas. Improvisasinya bukan seperti itu bro, itu baru bisa di mobil baru bro. Kalau mobil second itu kita lebih main untuk beli mobil, bahan mobilnya itu harus lebih murah. Kemudian juga quality mobil juga harus lebih baik gitu kan. Jadi walaupun agak mahal kelihatannya gitu kan, ya tapi ada sebanding gitu loh. Karena itu yang kita lakukan. Nah kemudian kita kerjasama dengan leasing company-nya juga, dia supportnya segala macam, dari situ juga kita bisa dapat stimulus gitu loh bro. Nah itu yang biasa kita buang lagi ke customer ya. Nah itu yang kita lakukan sejauh ini gitu loh bro. Itu lumayan bro untuk nambah, minimal bisa ngurangin DP-nya gitu loh nantinya. Nah itu teman-teman showroom yang akan mengolahnya gitu loh bro. Jadi nggak usah takut beli mobil DP-nya 40% sekarang. Prinsipnya adalah, lu ada duit berapa bro, budget lu ada berapa, nanti gua aturin gitu loh. Itu aja sih bro. Oke. Yang Budgetnya ada berapa? Gua. Nanti diatur-atur. Atau kalau misalnya, wah lu nggak cocok nih bro. Yang tipsnya buat pembaca Kompas menangnya jujur soal dana punya duit berapa. Menangnya di WTC Mangga 2 begitu bro, karena begitu banyak mobil, pilihannya kan banyak bro. Jadi contoh kayak mobil Jazz saja itu bisa 60 unit ada di kita gitu loh. Lu tinggal keliling aja. Nah itu tinggal banding-bandingin. Kalau Honda Jazz nggak bisa, lu mesti turun ke Brio. Brio juga banyak. Nah kenapa di WTC Mangga 2 lebih ramai ya karena itu sebenarnya bro. Menangnya di situ doang sebenarnya. Kita udah kadung udah jadi gitu bro. Iya, intinya gitu bro. Iya. Nah, kalau di Gilang sendiri yang di mana? Yang di Blok M gimana nih, Gil? Siap, kalau kita kan emang jualannya khusus BMW. Jadinya dan kita kan memang ada bengkel BMW sendiri sama toko spare part BMW sendiri di sini. Jadi biasanya tuh yang beli kita kasih garansi gratis ganti oli selama setahun seperti itu. Lalu garansi perbaikan juga, sama kita punya after sales-nya. Jadi kalau seandainya orang beli BMW di kita
itu udah pasti dia kita kasih diskon ke bengkel kita next-nya kalau ada perbaikan seperti itu. Dan juga mobil-mobil yang kita dapat rata-rata kita scan dulu di bengkel, kita perbaiki semua yang rusak, lalu kita coba karena biasanya BMW itu kan baru kelihatan rusak setelah 2 hari dipakai terus-terus kan. Kalau cuma didiemin di showroom, dipanasin dia nggak kelihatan rusak tuh. Nah, sampai kita udah make sure itu mobil nggak ada perbaikan, baru kita display, kita jual pun. Perbaikan yang kita lakukan di saat mobil itu sedang kita beli itu kan ada misalnya ada kerusakan kita perbaiki, nah itu kita kasih garansi. Kalau teman-teman yang di Blok M itu ada program-program khusus nggak? Kayak Pak Haryanto kan bilang kalau misalnya di sana bisa lah kayak temen lo pokoknya jujur aja masalah budget lo berapa nanti dicari-cari. Nah kalau dari teman-teman Mobcast di Blok M gimana tuh? Ada improvisasi nggak untuk penjualan? Kalau untuk itu sih kayaknya nggak ada, cuman memang mereka ya kayak tadi Pak Haryanto jelaskan ya memang kita ngambilnya sekarang harganya lebih murah karena kan harganya udah terkoreksi itu. Jadi rata-rata sih pada jualnya jadi asal ada untung gitu ya dia jual, yang penting tetap muter aja gitu. Oke. Adit ada pertanyaan, Dit? Buat Pak Herjanto Pak, kalau dengar-dengar juga banyak konsumen yang downgrade gitu Pak, dari misalkan dari untuk dia dapetin uang cash gitu, jadi misalnya dari Innova ke apa gitu ganti Pak. Untuk di WTC sendiri gimana Pak? Ya, itu modus seperti itu banyak ya bro. Jadi Innova turunnya kemana? Misalnya bisa ke Expander. Yang ekstrim turun ke Wuling misalnya. Itu kan lumayan bro. Karena variannya rasa-rasanya mirip-mirip juga tuh sebenarnya. Antara Cortez dengan Innova gitu ya. Mirip itu bro. Tapi harga terkoreksinya kan 50% itu bro. Nggak ada salahnya itu. Jadi memang downgrade itu saat ini salah satu pilihan bro. Nah pilihannya selain Wuling atau itu yang paling masuk akal sebenarnya dari mobil Jepang ke mobil Cina. Dan kita stoknya sekarang lumayan banyak tuh Wuling. Jadi bisa jalan. Banyak yang jual ya? Udah mulai banyak yang jual itu Wuling. Mulai banyak. Kita mulai banyak. Karena itu juga terkoreksi juga kali ya. Mereka itu karena kredit apa segala macam. Kalau untuk rentalnya juga nggak jalan, akhirnya dijual juga. Kemarin itu kan sempat nggak ada karena penjualan mobil second-nya itu lari ke rental, bro. Sekarang rentalnya nggak jalan, ya dijual lah di tempat-tempat kayak kita gitu. Dan lumayan gitu, bro. Putarannya kenceng juga. Oke. Nah, ada yang terjadi lagi sekarang minat dari lelang-lelang mobil lelang itu udah mulai turun penjualannya. Itu kan rata-rata mobil lelang itu yang ambilin itu rata-rata pedagang mobil bekas tuh. Kenapa tuh Pak Harjanto? Ada apa tuh? Jadi gini, lelang itu kan tergantung dari kitanya. Nah, itu pasti harga dasarnya masih tinggi, bro. Mereka, bro. Lelang itu. Itu kan mobil-mobil, tadi kan dari leasing kan. Nah, perusahaan leasing sendiri juga kan bermasalah gitu kan. Masih naruh harganya ketinggian, yang nggak laku lah. Kan kurang lebih begitu. Sedangkan mobil di pasaran jauh lebih murah, ngapain mesti pakai mobil-mobil lelang gitu kan. Kalau harganya lebih tinggi. Karena mobil lelang itu kita kayak beli kucing dalam karung kan bro. Walaupun kita bisa lihat ya. Bisa tes, tapi kita nggak bisa jalan bro. Cuma nyalain mesin doang. Cuman dilihat doang ya, sekilas-sekilas doang. Iya, sekilas-sekilas doang. Nah itu yang kadang mesti hati-hati gitu kalau memang. Modalnya banyak lagi dong ya? Ya lumayan. Itu kalau nggak main pemain yang memang udah biasa mah jangan coba-coba ke situ. Wah, serem juga ya. Boleh diajarin Pak tipsnya Pak. Dari mobil di balai lelang. Ada tanggapan mungkin dari Gilang? Iya, lelang. Jadi memang benar kata Pak Harjanto. Jadi kita nih di sini kebetulan di daerah Blok M tuh ada namanya beli mobil gue tuh ya Pak Arya. OLX ya, itu tuh. Nah, dia punya aplikasi Redcar tuh. Nah, kita lihat tuh lelangnya. Cuman ya itu tadi benar. Kalau ada yang murah banget, ada murah. Tapi jelek banget mobilnya. Kalau ada yang agak bagus, ya harganya memang
Nggak dasarnya udah cocok. tinggi, nggak Iya, cocok. Jadi iya, ya iya, memang. iya. Tapi mungkin kalau untuk pemakai ya mungkin Pak Are, pemakai mungkin buka itu dia bisa dapat gitu ya. Cuman kalau di kita kayaknya agak berat lihat di situ. Oh, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak, gue mau nanya ini aja antara WTC sama teman-teman di Blok M deh. Kan trennya sekarang udah mulai apa-apa online gitu. Maksud gue ada arah rencana ke sana nggak? Maksudnya WTC Mangga 2 memfasilitasi apa anggotanya gitu, penjual-penjual di sana untuk bikin semacam jualan digital lah. Kok maksud gue ya kan sekarang lo lihat lah mobil-mobil baru sekarang kan pada jualannya via online. Sementara kalau di kalau di Blok M Plaza, di Blok M Mall ini kan udah banyak memanfaatkan sosial media ya, maksud gue ya udah mulai bahkan banyak promosi posting di Instagram atau di Facebook itu malah bikin nambah konsumen jadi ngeliat barang apa udah banyak apa ya orang mutusin beli via online ada juga nggak misalnya kalau yang di Blok M Plaza atau di Blok M Plaza mulu sih gue Blok M Mall atau di Mangga 2 gitu. Oke, di Mangga 2 ya, Bro. Ya, Di Mangga 2 sih bukan sekarang doang. Tetap dipakai media sosial juga tetap harus jalan, internet juga harus jalan. Jadi memang tapi ujung-ujungnya tetap harus lihat, Bro, kalau mobil second mah. Beda dengan mobil baru ya. Kalau mobil baru kan memang ya udah as-is aja begitu. Tapi kalau mobil second itu kan tikungannya banyak, Bro. Salah-salah Tikungannya banyak. tikungannya banyak, bukan kanan kiri doang itu, Mas. Gitu, Bro. Oke. Kalau di itu gimana? Kalau di Blok M gimana? Iya, di Blok M sendiri memang rata-rata sekarang semua showroom di sini punya Instagram, mereka nawarin dari Instagram, dari Facebook juga marketplace ya, lalu OLX sih udah kita semua pada dari situ. Cuman memang rata-rata ya mereka tetap datang lihat langsung gitu. Kalau ngetes-ngetesnya ada yang model kayak home service apa? Yang ngetes misalnya kayak sekarang mobil bekas showroom, udah Bapak nggak usah ke showroom, tapi orang showroomnya yang ke rumah gitu, bawa mobilnya gitu. Ada yang kayak gitu nggak sekarang? Ya ada, tapi di WTC sedikit sekali, Bro. Cuman kalau di WTC menangnya kita di WTC, ngetesnya di WTC juga bisa masalahnya, Bro. Iya, Banyak alternatif. keliling-keliling bahkan sampai ke lantai 12 bisa. Langsung Ya, tes tuh. serius. Iya. Itu enak benar kalau di WTC. Makanya tempat kita jadi favorit ya memang karena tempat ngetes pun nggak ada masalah kita. Iya. Itu aja. Kalau di Blok M ada yang datang kayak gitu, modelan kayak gitu ada? Ada tapi dikit, tapi itu showroom tetangga gitu ya. Jadi dia bawa mobilnya ke sana, namanya mobil bekas gitu kan, udah nyampe sana jalan full pamnya jebol gitu kan. Jadi orangnya nggak jadi. Apok dong ya? Apa ya? Ada sih, tapi kayaknya perilakunya mungkin karena di Blok M ini kan rata-rata customer-nya kan dari Bintaro, dari daerah Jakarta Selatan gitu kan ya. Jadi mereka lebih prefer langsung datang ke sini gitu. Memang sih tempat tes kita ya area Mall Blok M ini aja gitu ya. Cuman ya di atas tuh kan ada jalan rusak tuh juga. Nah kadang mereka ngetes di situ gitu ya, keliling-keliling. Cuman memang nggak sebesar WTC gitu. Oke, kalau begitu mungkin ada apa yang mau disampaikan? Minta tips kali gimana? Iya, makanya nih tipsnya nih Pak. Kalau Dari orang Pak Harjanto. mau jual mobil sekarang gimana caranya supaya bisa dapat harga bagus? Bagi tips dikit buat ngejual dan ngebeli mobil sih sebenarnya Iya. ya. Kan kalau untuk beli, kekhawatiran orang beli mobil second adalah itu tadi kondisi servisnya nanti bagaimana, soal mobilnya bagaimana, itu tipsnya gimana tuh sama orang yang mau jual. Iya. Gimana? Pak Heru boleh. Tips and trick. Gantian aja, Pak Her dulu, abis itu ntar Pak Her bilang. dulu. Oke. Untuk tips untuk beli mobil second ya, kalau di WTC yang selalu gua katakan ya, karena di tempat kita tuh mobil begitu banyak, jadi ya rajin-rajinlah keliling gitu, Bro. Sama bawel aja, rumusnya cuma satu kata, bawel. Bawel. Banyak-banyaknya, ya toh. Nah, untuk yang mau jual mobil, nah ini emang agak susah nih, Bro. Biar harganya nggak drop-drop banget lah gitu. Supaya nggak drop-drop banget ya,
memang mobil itu harus dalam kondisi prima ya bro. Iya. Jadi jangan mobil asal pakai terus nggak dirawat, nah itu pasti nyungsep itu bro. Apalagi kondisi seperti sekarang. Itu dihina-dina kalau kita mau jual sama pedagang. Iya. Karena susah bro. Jadi kalau misalnya kondisinya jelek ya better dibagusin dulu gitu loh bro, biar dapat harganya lebih baik. Iya. Nah tapi kalau misalnya sudah kepepet ya jangan diapa-apain sekalian, malah jangan tanggung-tanggung gitu loh bro. Mau benerin sekalian atau Jangan setengah-setengah ya. Iya. Kalau usah sama sekali, itu akan mengurangi biaya kan bro. Iya, betul. Jadi Daripada habis di biaya tapi belum bener, iya, pas belum dijual laku drop juga gitu. makanya. Boncos 2 kali. Boncos 2 kali. Iya. Kalau masih bisa ditahan, makanya sebenarnya perencanaan keuangan itu penting bro. Kalau 2 bulan lagi udah mau habis stok kita, dana kita, tabungan kita, ya jangan pas 2 bulan baru dijual kan bro. Itu jauh-jauh hari sebelumnya gitu loh. Atau karena dirubah ya kita ngerubah jauh-jauh hari gitu loh. Jangan kepepet karena kondisi ini udah bisa kita baca. Karena prediksi gua sendiri memang di bulan Agustus September harusnya sudah mulai normal bro. Dan ini grafiknya naik di kita di WTC Mangga 2 ya. Dari 10 sekarang udah 40%. Itu kan udah naik bro. Kita udah makin optimis gitu loh. Jadi Nge-freeze. Oke, kalau begitu Pak Haryanto ini kayaknya terputus. Gimana Gilang? Kalau dari sisi lo tipsnya gimana? Tips beli ya yang jadi pasti. tipsnya Pak Haryanto udah nyambung lagi. Ada nyambung lagi. ya. Oke, Ya, halo. gimana Gilang? Udah Oke, jadi giliran tipsnya Gilang beli, sekarang Pak. tipsnya beli itu dia, kalau di kita sendiri kan memang mobil yang udah kita jual tuh berarti insya Allah udah bebas dari rusak gitu ya. Jadi pastikan mobil yang mau dibeli itu dicek benar-benar nggak ada kerusakan, karena kalau ada kerusakan waktu bolak-balik ke bengkel itu kan memperbesar ketemu sama si virus corona itu kan di era new normal seperti ini. Dan juga ya benar mesti teliti, karena gini, banyak juga pedagang-pedagang mobil yang asal beli harga murah, jual setinggi-tingginya, rapiin dikit aja. Ada trik-trik juga kilometer dibilang mile seperti itu. Nah itu yang memang harus lebih teliti lagi. Kalau bisa ya memang ya bawa montir seperti itu supaya mereka lebih nyaman gitu ya, dan bawel, bener kata Pak Haryanto. Sementara kalau tips jual ya itu dia masalahnya, harga mobilnya itu mobil bagus aja gitu. Sekarang kita berani beli dengan harganya ya harga terkoreksi jauh gitu. Jadi tips jualnya mungkin ya lebih baik mungkin untuk saat ini jangan dijual dulu gitu kali ya. Atau di list. Nggak ada pilihannya. Kalau masih ada alternatif jangan dijual dulu lah ya kalau ada. Gue bilang kalau mau nyari BMW kontak Pak Haryanto aja. Iya. Harganya terkoreksi. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman Pak Haryanto dari WTC Mangga 2 dan Gilang dari showroom mobil di Blok M. Semoga teman-teman nanti kedepannya benar apa yang dikatakan Pak Haryanto, bisa makin lebih baik lagi kedepannya jualan mobil bekas, ya kan? Nanti kita tinggal tunggu lagi Oktober nih, ada PR nih. Kemungkinan akhir Oktober sama awal November kalau jadi akan ada pameran mobil. Nah, ini biasanya musuhnya showroom mobil bekas nih biasanya. Iya. Boleh gua tambahin nggak? Boleh. Boleh. Kalau buat gua ya di WTC Mangga 2 itu problem gias atau pameran mobil itu kita nggak ada ngaruh bro. Nggak ada masalah jujur ngomongnya sebegitu, karena mobil baru itu butuh waktu 1 bulan bro. Oh betul. Buat STNK STNK, udah butuh waktu, ya. bener nggak bro? Belum kalau kayak barang-barang yang nggak ready itu juga problem. Jadi buat kita nggak ada masalah gitu loh. Malah kemungkinan putarannya malah ada aja tetap. Jadi kita nggak khawatir dengan adanya pameran itu.
Berarti optimis nih nih ya. Bulan Agustus, September dan seterusnya akan mengalami peningkatan dan kembali menjadi Yes. normal lagi ya penjualan mobil bekasnya ya. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Herjanto dan Gilang Budiman. Terima kasih dari Karunia Pancaselaras ya Gilang. Sukses Ya, terus benar. jualannya. Amin. Pak Herjanto Amin, juga amin. sukses terus, sehat terus. Terima kasih. Amin. Kapan-kapan nanti kita Ya, thank you. nongkrong lagi. Ya, terima Siap. kasih Pak. Thank you. Thank you. Nah, kira-kira begitu tadi tanggapan dari teman-teman para penjual mobil bekas, baik yang di Jakarta Utara di PPC Mangga 2 dan juga di pasar mobil bekas Blok M ya. Nah, jadi itulah mereka optimis bahwa kedepannya mobil bekas ini mulai menapaki hari-hari yang baik nih ke depannya. Karena ya itu new normal, kepentingan yang tadi dibilang kalau mau keluar kota yang dekat-dekat ya naik mobil pribadi itu menjadi salah satu solusi yang terbaik. Nah, jadi kalau kita nambahinnya mungkin ada tips-tips tambahan dari Azwar. Iya, tips kalau mau jual dan kalau mau beli sih sebenarnya. Ya. Kalau kita punya mobil dan kita pengen jual ya karena Ya. kita misalnya ada kebutuhan atau pengen punya butuh uang Dana segar. segar lah. BU ya. BU Jadi sih kalau menurut gue jangan nafsu dan jangan mudah tergiur sama, karena gue pernah punya pengalaman di awal tahun tuh gue jual mobil terus gue pasang lah di salah satu platform Marketplace. beli Ya. mobil bekas, terus ada yang kontak, ada salah satu Layanan penilai ya. Ya. Sekarang layanan penilai online. Layanan penilai online. Ada lagi. terus kontak, dia tahu karena gue pasang di platform itu, dia tahu gue mau jual mobil, terus dia menawarkan boleh diperiksa nggak mobilnya dan sekaligus memberikan penawaran. Ntar ada penawaran untuk mobil yang akan gue jual gitu. Oke lah, gue samperin terus gue dicek. Setelah dicek, gue merasa mobil gue perawatannya oke, maksudnya kondisinya juga nggak emang tahun lumayan lama ya 2007. Jadi kondisinya mobil lu datang ke tempat Iya, lokasi dia. datang ke lokasi itu, Oh, oke. dicek sama dia, ada satu teknisi ngecek mesin, ngecek kaki, ngecek AC pun menurut gue caranya salah, ngecek AC nyala terus kacanya dibuka, ya nggak akan dingin lah itu kabinnya. Kalau dibuka kacanya itu sempat protes, emang begini pak metodenya. Oke siap. Oke, terus ternyata dapat penawaran itu harganya buat gue tuh jauh di bawah harga pasar. Waktu itu, Berapa persen? Wah jauh. 30-40. 30-40% dan kita pun nggak langsung dapat uang, ternyata itu ditawarin oleh mereka ke pedagang lagi. Oh, jadi dia makelar ya. Iya, sebenarnya makelar, jadi masih tertinggi harganya. Bahasa kerennya broker. Dan kalau emang lagi nggak pepet, kalau menurut gue jangan itu terkoreksinya soalnya jauh ya. Kita sabar aja untuk tips jual saat jual mobil, jangan terlalu nafsu. Wah lumayan nih dapat angka segini nih, jangan. Itu sayang, maksudnya kalau kita tahu kondisi mobil kita emang oke, perawat, bodinya juga nggak lecet atau nggak penyok-penyok, mesin oke, maksudnya perawat lah pemakaian pribadi ya. Kalau emang itu kita punya harga dasarnya harga rata-ratanya itu jangan terpengaruh sama yang itu tadi. Emang harus sabar sih. Harus sabar. Asli. Tapi masalahnya kan Nggak bisa dompet kita buru-buru. suka nggak sabar. Boy. Iya. Itu beda lagi kan. Pinjaman lunak itu, Boy. Lunak, itulah. Nah, kalau misalnya tadi juga kalau misalnya mau yang beli ya mungkin juga bisa yang tadi Pak Pak Herjanto bilang kan. Bawel, bener. Bawel, tanyain aja apa nggak boleh. Yo nggak boleh marah gitu kan. Gambarannya- Nggak boleh baper. Gambarannya kalau di WTC Mangga 2 tuh ternyata emang kayak toko baju, cuman ini toko mobil ya. Iya. Banyak. Iya, Kalau iya, ngeliat satu jangan langsung nafsu. Oh ini cakep nih. Keliling aja dulu. Iya, gitu. iya. Sama itu juga berlaku dimanapun, mau di WTC ataupun di Blok M. Sama ini boy, jual mahal boy. Saya lihat nih ada jazz baru, keren. Taruh di dalam hati aja. Gak usah diomongin, Jangan santai aja. diomongin. Nggak sekut aja gitu. Begini doang nih. Poker face, Emang poker poker face face. aja. Iya. Ah kok ini begini sih gitu lah. Ntar lihat lagi. Lihat ini lagi. keren tuh, Jack. Itu yang di sebelah sono tadi begini gitu kan, main banding-bandingin aja nggak apa-apa, sah-sah aja. Nggak usah takut sahabat kompas.com. Mereka penjual itu juga udah terbiasa, mereka nggak baperan. Jadi nggak usah takut-takut. Yang penting adalah gimana kita mendapatkan
mobil sebaik-baiknya. Dan tadi kalau misalnya mau menjual nggak usah terlalu terburu-buru. Yang penting sesuai dengan harga pasaran. Mungkin jodohnya bukan sama pedagang, jodohnya sama temennya temen, atau pasang aja di IG atau Facebook atau apa ya kan. Terus tulis aja tidak untuk pedagang, untuk pengguna, terserah sih sebenarnya, bebas aja. Tapi ya gitu, jangan buru-buru nafsu atau ya karena BU. Kalau gua sih BU bukan butuh uang tapi butuh untung, lebih ke situ sih. Jadi BU-nya beda. Nah jadi ya jangan buru-buru kalau mau beli ya bawel. Mungkin sekarang saatnya karena tadi ada kabar juga kan terkoreksi harganya, lumayan besar 10-20%. Penurunan harga dibanding yang normal. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan vlogcast Otopod Otomotif Podcast, otomotifkompas.com. Jangan lupa subscribe dan aktifkan si loncengnya supaya kalau ada yang baru-baru Anda mendapatkan notifikasi. Kalau ada pesan atau ada ingin membahas apa jangan lupa tuh di komen di bawah tulis Hai, kita mau bahas ini dong, begini. Kita akan langsung siapkan dan juga kita akan datangkan narasumber yang kompeten. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan Otopod. Sampai berjumpa minggu depan. Salam.